Selamat malam Ibu-ibu KWJ Maranatha yang terkasih. Jumpa kembali dalam renungan saat teduh malam ini. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus berkarya dan memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang menjadi dasar untuk renungan kita adalah dari Matius 6 ayat 4. Demikian sabda Tuhan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, dalam kehidupan keagamaan ada pelayan-pelayan baik yang berkhotbah, ada teolog, baik mereka yang melakukan pelayanan, kegiatan doa, persembahan, puasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua hal itu kalau dilakukan tanpa satu hal ini, apa itu? Yaitu melakukan relasi pribadi dengan Allah. Maka semua hal itu akan menjadi kering dan sia-sia. Mengapa? Karena sebetulnya ketika kita menjalani semua hal itu di dalam kehidupan, termasuk kehidupan kekristenan kita, itu kan kita akan mengalami kebersamaan dengan Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan Allah itu adalah pribadi yang konkret, nyata, hadir. Allah bukan sekedar peraturan-peraturan agamawi, bukan sekedar peraturan-peraturan gereja. Allah bukan benda, Allah bukan energi, tapi Allah adalah pribadi yang sangat mengetahui, sangat memahami, bisa merasakan, bisa mengenal, bisa menyapa. Dan ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu diciptakan sebagai makhluk religius, supaya manusia itu bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa berelasi dengan Allah, bisa melakukan keintiman dengan Allah, begitu dekat dengan Allah. Semua aktivitas yang saya sebutkan di muka tadi bukannya tidak penting, penting. Tetapi jiwanya yang terdalam adalah perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah. Seorang pengkhotbah, sekalipun dia belajar banyak, tapi kalau dia melupakan relasi pribadi dengan Allah, sesungguhnya dia adalah pengkhotbah yang kering. Seorang pelayan Tuhan yang melakukan aktivitas yang begitu banyak dan sibuk. Saking sibuknya sampai-sampai waktu
untuk melakukan relasi pribadi dengan Allah itu tidak sempat dilakukan. Satu contoh, untuk berdoa secara khusus saja tidak sempat. Maka pelayanannya juga pelayanan yang kering. Seorang Kristen, ketika kita melakukan aktivitas apa saja, mudah berputus asa, mudah mutung. Karena yang dia perhatikan adalah respon orang-orang di sekitarnya. Dia tidak bisa merasakan kedamaian ibadah, dia tidak merasakan indahnya persekutuan, karena dia tidak menemukan relasi pribadi dengan Allah. Karena itu sangatlah penting apa yang disinggung di dalam Matius 6 ayat 4. Memang Matius 6 ayat 4 tadi berbicara soal sedekah. Tetapi sebetulnya pada perikop-perikop berikutnya ada hal yang sama, baik di dalam doa maupun di dalam puasa, supaya kita melakukannya secara pribadi dengan Allah, secara tersembunyi, bukan untuk pencitraan, bukan untuk menonjolkan diri, tapi betul-betul melakukannya secara pribadi. Untuk orang lain, pengaruhnya dan sebagainya itu nomor yang kesekian. Yang terpenting bagi dia melakukan sebaik-baiknya di mata Allah. Allah yang hadir, Allah yang menyertai, Allah yang bisa merespon, Allah yang dekat. Dan itu bukan hanya kegiatan yang sifatnya kerohanian saja. Ketika ibu-ibu sedang memasak, ketika sedang mencuci, ketika sedang menyetrika, atau melakukan aktivitas apa saja, jangan lupa, hayatilah, renungkanlah, seraya membatin di dalam dirinya tentang relasi dengan Allah. Relasi yang sifatnya pribadi. Pribadi Allah yang di dekat kita yang hadir itu. Inilah sumber kedamaian, inilah sumber kekuatan. Seseorang yang memiliki satu relasi pribadi dengan Allah, pertumbuhan kerohaniannya akan terus meningkat. Dia tidak gampang berputus asa. Dia tidak terjebak kepada omongan-omongan orang, tidak tersandra oleh masalah-masalah, karena dia memandang wajah Allah dalam setiap aktivitasnya. Ibu-ibu yang terkasih, hidup ini seringkali tidak ringan. Bahkan boleh dikatakan hidup ini kadang-kadang dirasakan berat. Justru inilah orang yang memiliki relasi pribadi dengan Allah akan merasakan kehadiran Allah yang nyata, mendapatkan kekuatan dan kedamaian. Dan ini yang penting. Seluruh aktivitas kita, kalau kita ringkas, seberapa jauh kita mengenal Allah, mengalami Allah yang hidup di dalam hidup kita. Soal orang memuji itu menjadi bukan yang penting, apalagi sebaliknya mungkin orang menjelek-jelekan kita itu sesuatu yang bukan hal yang harus dirasakan dalam kehidupan ini. Tapi yang terpenting, apakah di mata Allah saya sudah melakukan yang benar.
Semoga hal yang prinsip ini selalu kita hayati dalam setiap langkah kita, sehingga kita akan melihat pertumbuhan kerohanian yang begitu pesat. Kita melihat kedamaian dan kekuatan yang nyata di dalam langkah ibu-ibu KWC Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Kiranya kami sungguh-sungguh terus dapat melakukan relasi pribadi dengan Dikau sendiri. Karena Dikau sebetulnya Allah yang nyata, yang konkret, yang dekat. Supaya kami memiliki kekuatan spiritualitas yang sejati. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar pandai, bukan sekedar rajin. Tapi kami merasakan kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.